Bismillahirrohmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jodoh, rezeki, dan kematian memang selalu menjadi rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ternyata tanda-tanda jodoh dari Allah dapat diketahui dan kita rasakan sebelumnya. Tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Bagikan video ini ke teman kalian. Sebagai muslim tentu bukan hal yang asing lagi mendengar nama Nabi Adam alaihissalam. Dalam ajaran Islam disebutkan bahwa manusia pertama yang diciptakan dan diturunkan ke bumi adalah Nabi Adam alaihissalam. Sebelum diturunkan ke bumi, Nabi Adam alaihissalam sekian lama tinggal di surga. Meskipun bersama malaikat, Nabi Adam alaihissalam merasa kesepian. Dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Adam alaihissalam mendapat seorang pendamping atau istri di dalam surga, yaitu Hawa. Dalam hal ini tentu jadi bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia berpasang-pasangan. Nabi Adam yang lama terpisah dengan Hawa pun jika sudah jodohnya, mereka bisa bertemu kembali. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat kebesaran Allah." Quran Surat Az-Zariyat ayat 49. Jodoh adalah salah satu rahasia ilahi, tak ada yang tahu siapa, kapan, di mana, dan bagaimana setiap manusia menemui jodohnya. Namun ternyata Allah telah memberikan dalam tanda kutip bocoran ciri-ciri siapa jodoh kita kelak. Yang pertama yaitu kita merasakan tentram. Sepertinya tertera dalam Al-Quran, dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Lalu ciri-ciri yang kedua adalah memahami kita seperti yang disebutkan dalam Al-Quran. Dan orang-orang yang berkata, "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa." Quran Surat Al-Furqan ayat 74. Dan tentunya cari jodoh yang bisa kita temukan dalam Al-Quran terdapat dalam Surat An-Nur ayat yang isinya, "Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji pula. Dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik pula." Quran Surat An-Nur ayat 26. Sebuah bocoran ciri-ciri jodoh tersebut sudah jelas menjelaskan gambaran seperti apa pasangan kita kelak ketika penasaran akan sosok seseorang bernama jodoh. Maka berdirilah di depan cermin dan lihatlah bagaimana kita menilai diri kita sendiri seperti. Itulah kiranya gambaran si jodoh kita kelak. Di balik itu ada baiknya kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan jodoh yang baik. Sesungguhnya Allah sangat suka dengan orang-orang yang sering berdoa. Salah satu doa yang bisa dipanjatkan untuk mendekatkan jodoh tertera dalam Al-Quran. "Ya Tuhanku, janganlah Engkau membiarkan aku hidup seorang diri dan Engkaulah waris yang paling baik." Quran Surat Al-Anbiya ayat 89. Selain itu ada salah satu doa dari Nabi Musa alaihissalam yang paling terkenal dan diamalkan oleh banyak orang. Doa inilah yang selalu direkomendasikan untuk mendapatkan rizki dan jodoh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Al-Qasas disebutkan, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku." Quran Surat Al-Qasas ayat 24. Bagi laki-laki yang sedang menanti datangnya jodoh sangat dianjurkan untuk membaca doa yang berbunyi, "Ya Rob, berikanlah kepadaku istri yang terbaik dari sisimu, istri yang aku lamar dan nikahi, dan istri yang menjadi sahabatku dalam urusan agama dengan dunia dan akhirat." Begitupun sebaliknya perempuan juga diharuskan berdoa dan berikhtiar untuk mendapatkan suami yang baik dengan berdoa, "Ya Rab, berikanlah kepadaku suami yang terbaik dari sisimu,
suami yang juga menjadi sahabatku dalam urusan agama, urusan dunia, dan akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.